warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita seperti yang sudah direncanakan, dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan 3 aliran dalam perkembangan siswa. Jadi 3 aliran dalam perkembangan siswa. Jadi begini gambarannya dalam pandangan psikologi pendidikan itu ada istilah perkembangan siswa atau permasalahan perkembangan siswa itu ada 3 ya, ada 3 aliran yang sangat terkenal. Artinya aliran-aliran itu banyak di dalam psikologi pendidikan, khususnya dalam bab menerangkan tentang perkembangan siswa. Tetapi yang populer dan biasa dibahas di dalam perkembangan siswa ini, jadi alirannya itu ada 3 aliran dalam perkembangan siswa. Oke, tapi sebelumnya saya cek dulu ya daftar kehadiran. Kayak nanti yang saya absen dimohon untuk menginformasikan hadir atau tidak hadir. Adit Tia Asegaf hadir. Ya. Afif Mahmud Salim nggak hadir, izin ya? Izin ya. Agim Suratma Hadir, Pak. oke, hadir ya. Ahmad Zahri Hadir, Pak. hadir ya. Ahmad Fathus Siddiq izin ya. Asadullah Afnan hadir ya. Aulia Azifa hadir. Bisri Mustafa ada? Bisri Mustafa enggak, izin. Izin kenapa ya Bisri Mustafa ya? Hujan, Pak. Oh, hujan. Oh, memang ada hujan ya. Fakih Walidul Anam hadir. Fisabilillah Laka, Pak. oh. Pindah kudus. Galih Cendana hadir. Ibrahim Gozi Hadir. hadir. Indah Nur Haliza hadir. Kotrun Nada Hadir, Pak. izin. Maya Esa Agustiani hadir. Muhammad Irfani, Izin, ada Pak. Muna Khadijah hadir. Mustaqinatul Hadir, Pak. hadir ya. Nafisa Zahir izin ya. Rifa Safitri Siti Mutia hadir. Syahri Hadir, Pak. Bafik Hayatu Hadir, Pak. hadir. Oke, terima kasih. Kita masuk ke inti. Jadi 3 aliran dalam perkembangan siswa. Ini yang terkenal. Kita lihat. Ya. Jadi menurut Muhyiddin Syah itu bahwa aliran-aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam hal ini perkembangan siswa adalah 1 aliran nativisme, yang kedua aliran empirisisme, yang ketiga aliran konvergensi. Nah, alirisme yang kedua empirisme alias empirisisme, nah yang ketiga adalah aliran konvergensi. Jadi dalam perkembangan siswa, nah ini perlu diketahui ya bagi mahasiswa, ketika ada judul perkembangan siswa. Nah, kenapa kata-kata dengan perkembangan santri kalau memang pendidikannya di non formal ya, misalnya di pesantren ya bisa juga gitu perkembangan siswa garis miring santri, perlu diperhatikan. Kenapa misalnya dalam psikologi atau dalam pendidikan itu banyak sekali komentar seorang filosof ya, atau ahli filsafat. Nih perlu diketahui oleh mahasiswa ya. Jadi induk dari ilmu-ilmu, induk dari segala ilmu yang ada di dunia ini
Nah, itu induknya adalah filsafat. Oleh karena itu filsafat itu disebut mother of science. Ya, ibu dari ilmu. Sekali lagi. Jadi nativisme itu seseorang berkembang itu tergantung pembawaannya. Artinya apa? Dari siapa yang bawa? Kamu lahir dunia, siapa yang bawa? Ibu, Nah, yang bawa siapa? ibu dan bapak, Yang bawa siapa? mama dan papa, Mama papa. Yang bawa siapa? Oh, kedua orang tua. Yang bawa siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Yang bawa siapa? Bapak. Bapak. Bapak sama siapa? Bapak siapa? Ibu. Ibu. Oh, sama ibu. Mama sama papa. Mama sama papa. Ya apapun itu menurut aliran nativisme. Ya menurut aliran nativisme itu kita itu tergantung pembawaan orang tua kita, pembawaan bapak ibu kita. Jadi kalau misalnya bawaannya itu ahli musik, jadi kita tuh sudah ditakdirkan gagal orang tua. Artinya apa? Rugi. Contoh. Jadi bergaul sama anak pang aja tetap jadi kiai menurut aliran nativisme. Ada lagi aliran nativisme. gitu. Ya Pak. Misalnya nih dalam benak Anda, kita lebih setuju, ya terserah setuju tidak setuju, Arab setuju, Arab beli setuju. Nah, tetapi kita harus mempelajari bahwa ada yang seperti ini. Nah, ini berbahaya. Kalau dosen pikirannya kayak gini, udah berbahaya. Ya, ini berbahaya. Oleh karena itu orang-orang pendidikan jangan seperti orang dulu, sumur, kasur, Makmur. sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Apa? Jadi aliran empirisme atau aliran empirisisme itu apa? Kebalikan dari nativisme. Kalau nativisme itu tergantung perkembangan manusia itu, tapi kalau menurut aliran empirisme atau empirisisme itu tergantung dari lingkungan, termasuk di dalam lingkungan adalah pendidikan. Jadi contohnya begini, kita terlahir ya dari anak petani, ya, anak yang tidak agamis umpamanya. Kemudian anak ini dipondokkan atau disekolahkan. Bisa jadi kiai nggak? Bisa. Anaknya petani tapi disekolahkan, bisa jadi sarjana nggak? Bisa. Menurut aliran empiris, pemusik, ya. Misalnya nih, itu tergantung lingkungan. Nah, ini kan antara yang aliran satu dengan aliran yang kedua, ini kan saling tolak menolak. Ya, adalah Louis William Stern. Ya, jadi ini nih sebenarnya ini mah aliran yang ketiga ini merupakan apa ya? Merupakan gabungan. Jadi percaya dengan aliran pertama, percaya juga dengan aliran yang kedua. Yang ketiga konvergensi atau gabungan dari nativisme dan juga ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, sebutkan nama, kemudian sebutkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Walidul Anam. Saya dari Heretan. Ingin bertanya, Kak. Ini kan dari ketiga itu kayaknya yang lebih mending itu yang tengah, karena menimbulkan sifat optimis ya. Oke. Yang empirisme. Nah, umpamanya zaman apa orang-orang tua dulu ya, biasanya orang-orang tua dulu itu kan masih
masih pikirannya masih terpengaruh atau mirip aliran nativisme. Nah, oleh karena itu mahasiswa dan juga mahasiswa ini pentingnya belajar di dalam dunia perkampusan. Nah, dengan kita mengatakan, menebarkan bahwa ada 3 aliran di dalam perkembangan siswa, itu secara otomatis kita sebenarnya telah ikut menangkis, ajaran-ajaran tunggal, ajaran-ajaran tunggal. Nah, ketika kita membicarakan masalah tiga-tiganya, itu kan berarti kita memunculkan pemikiran selain nativisme. Kalau misalnya kita hanya membicarakan satu aliran saja, maka pemikirannya itu saja. Ya, oke, kalau tidak ada saya umpan balik ya. Saya umpan balik. Ya, menurut Anda setuju yang mana dan alasannya apa? Saya Sesuai dengan hati nurani Anda ya, sesuai dengan hati nurani Anda ya. yang kedua Pak. Yang kedua, sebab Dia tidak harus mengikuti pembawaan orang tua. oke. Ya, selanjutnya menurut Anda lebih sreg mana dan lebih masuk akal mana menurut pemikiran Anda dan apa alasannya? Pemikiran saya yang nomor 2. Ya, alasannya? Pemikiran empirisme, karena pengalaman dari kehidupan saya juga. Oke, nah ini pengalaman pribadi penting dalam psikologi pendidikan ini. Dalam psikologi dari ilmu kejiwaan itu penting. Apa? Sangat menjiwai. Ya apa? Ya, karena bapak dan ibu saya dari seorang petani Ya. perdagangan. Perdagangan bisa. Jadi seperti apa ya? Ya, padahal intinya orang tuanya kan petani, Iya. ternyata tidak melahirkan anak petani kan? Iya, tidak Oke. Ini fakta ya, Iya, fakta sesuai dengan pengalaman pribadi. Nah, ini selanjutnya, menurut Anda, Sampai nomor 2 aliran empirisme. ya, Karena ya gitu, maksudnya kita memutus rantai kayak semisal ya Pak, keluarganya dari keluarga yang dagang, misalnya dagang biasa, kita tuh nggak boleh maksudnya memikirkan ya gini, kita harus berdagang juga dari lahirnya pedagang, kita juga harus berdagang juga. Itu nggak boleh ada pemikiran kayak gitu. Kita harus memutus rantai pemikiran kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya, menurut Anda, menurut pemikiran Anda tuh yang pas bagi Anda tuh aliran mana? Konvergensi ya, kalau yang tadi disebutkan empirisme, sekarang konvergensi. Alasannya? Karena kadang ada di bahasa gini, gua tidak jago. Empirisme alasannya. Karena ya masa depan kita itu ya di diri kita sendiri yang Oke, kita sendiri yang menentukan masa depan itu, bukan orang tua atau orang bukan hanya pembawaannya. Selanjutnya, empirisme alasannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk pembahasan tentang 3 aliran dalam perkembangan siswa ini saya akhiri. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Ya, atau barangkali masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi